Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrilia Julia, NIM 21120107 dari program studi Teknik Informasi 1 Stikom Uyghur. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proyek UAS yang telah saya dan kelompok saya ucapkan. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul mengimplementasi sistem AI untuk menganalisis keluhan pasien menjadi diagnosa dokter dengan metode SERTIN. Nah, di sini teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Rafi Yusuf, lalu yang kedua Prudensius Aprilianus M. Leru, lalu Jordi Yakob Stadian Soluk, lalu ada Diwan Marson Kilov, dan yang terakhir saya yaitu Emilia Julia. Nah, di sini di bagian abstrak ini kita membahas mengenai tujuan dari penelitian ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah pendekatan baru dalam mendiagnosis pasien dengan menganalisis keluhan yang disampaikan pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga kepada dokter dalam proses pengambilan keputusan diagnostik serta mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan diagnosa yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data keluhan pasien dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, wawancara dengan pasien, dan data sensor yang terintegrasi dalam perangkat medis. Data keluhan pasien kemudian dianalisis menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan metode kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola dan korelasi yang relevan dengan kondisi klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis keluhan pasien dapat memberikan petunjuk yang berharga dalam proses diagnosa. Dengan menganalisis data keluhan pasien, dokter dapat mengidentifikasi gejala kunci, memperkirakan penyakit yang mungkin terjadi, dan menyusun rencana tindakan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu dokter dalam memperbaiki kualitas pengambilan keputusan diagnostik dan mengurangi risiko kesalahan diagnosa. Meskipun demikian, pendekatan ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian klinis yang lebih luas. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada aspek privasi dan keamanan data pasien dalam mengumpulkan dan menganalisis data pasien. Dalam kesimpulan, analisis keluhan pasien dapat menjadi alat yang berguna bagi dokter dalam proses diagnosa. Dengan pendekatan ini diharapkan dokter dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan. Nah, di sini kita juga menggunakan bahasa Inggris dalam abstraknya. Abstract, diagnostic decision making process as well as speed up the time needed to formulate an appropriate diagnosis. The method used in this study involved collecting data on patient complaints from various sources, such as electronic medical records, interviews with patients, and sensor data integrated into medical devices. Patient complaint data was then analyzed using natural language processing technique and artificial intelligence methods to identify patterns and correlations relevant to clinical conditions. The results show that analysis of patient complaints can provide valuable tools in the diagnostic process. By analyzing patient complaint data, doctors can identify case symptoms, predict possible disease, and develop further action plans. In addition, this approach can also assist doctors in improving the quality of diagnostic decision making and reducing the risk of misdiagnosis. Nonetheless, this approach is still in the development stage and requires further evaluation through more extensive clinical research. In addition, special attention must also be paid to the privacy and security aspects of patient data in collecting and analyzing patient complaint data. In conclusion, analysis of patient complaints can be a useful tool for doctors in the diagnostic process. With this approach,
doctors are expected to be able to make more informed and efficient decisions, as well as improve the overall quality of patient care. Selanjutnya di sini pendahuluan. Diagnostik medis merupakan salah satu aspek kunci dalam praktek kedokteran. Proses diagnosa yang akurat dan tepat waktu menjadi krusial dalam menentukan perawatan yang tepat bagi pasien. Saat ini, diagnosa dokter masih sangat bergantung pada informasi subjektif yang diberikan oleh pasien, serta pengamatan dan penilaian klinis dokter. Namun, ada tantangan dalam menginterpretasikan keluhan pasien yang seringkali kompleks dan ambigu yang dapat mengakibatkan diagnosa yang tidak tepat. Dalam perkembangan teknologi, informasi, dan kecerdasan buatan, muncul potensi untuk memanfaatkan data dan analisis yang lebih canggih dalam mendukung proses diagnosa. Salah satu sumber data yang bernilai adalah keluhan pasien yang diungkapkan secara verbal maupun tertulis. Keluhan pasien seringkali berisi informasi penting tentang gejala yang dialami dan perubahan yang terjadi pada kondisi kesehatan. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu metode certainty factor yang dapat digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis keluhan pasien dan menyusun diagnosa dokter. Nilai setiap faktor kepastian untuk setiap aturan berdasarkan bukti dan kepercayaan ahli. Perhitungan faktor kepastian dapat melibatkan penggunaan rumus-rumus matematika seperti CF combine untuk menggabungkan aturan-aturan yang relevan. Nah, di sini ada tabel pertama, yaitu terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu keluhan pasien, lalu selanjutnya ada kode penyakit, lalu ada nama penyakit dan penanganan. Nah, di sini kita gunakan beberapa keluhan pasien, yaitu yang pertama ada demam, batuk, dan pilek. Lalu keluhan pasien yang kedua yaitu batuk berdahak dan sesak. Lalu selanjutnya ada demam, sakit tenggorokan, lalu ada diare, mual, dan muntah, lalu yang terakhir nyeri perut dan mual. Nah, di sini juga sudah kita tentukan kode penyakitnya, lalu nama penyakitnya dan penanganannya. Selanjutnya di sini ada tabel yang kedua yaitu nomor dan gejala penyakit. Nah, kalau nomor untuk G1 itu gejala penyakitnya demam, pilek, sakit tenggorokan, lalu G2 gejala penyakitnya batuk, sesak napas, dahak berwarna, lalu G3 diare, mual, muntah, perut kembung, lalu G4 nyeri perut, mual, muntah, gangguan pencernaan, lalu G5 sakit kepala, pusing, sensitivitas terhadap cahaya. Lalu di tabel yang ketiga ada terdapat beberapa kolom juga. Yang pertama, kolom pertama yaitu nomor atau rule, lalu selanjutnya ada gejala penyakit, lalu ada CF positif, dan yang terakhir, kolom terakhir yaitu CF negatif. Nah, di sini rule pertama yaitu gejala penyakitnya adalah demam, pilek, dan sakit tenggorokan, CF positifnya 0,8, CF negatifnya 0,2. Lalu rule yang kedua, gejala penyakitnya batuk, sesak napas, dan dahak, CF positifnya 0,7, CF negatifnya 0,4. Lalu rule yang ketiga, gejala penyakitnya diare, mual, muntah, CF positifnya 0,6, CF negatifnya 0,4. Rule yang keempat, nyeri perut, mual, muntah, CF positifnya 0,9, CF negatifnya 0,3. Lalu R5, rule 5, gejala penyakitnya sakit kepala dan pusing, CF positifnya 0,5, CF negatifnya juga 0,5. Nah, di sini hasil dan pembahasannya. Dalam sistem pakar, jika beberapa gejala terpenuhi, maka certainty faktor dari masing-masing aturan akan dikombinasikan atau diakumulasikan untuk mendapatkan CF total yang mencerminkan tingkat kepastian diagnosa penyakit jantung. Dari sini rumus certainty faktor adalah CF sama dengan P rumus certainty faktor adalah seperti ini, teman-teman. Lalu di sini sudah terdapat keterangannya, certainty faktor, lalu probabilitas A jika B terjadi, lalu probabilitas A jika tidak terjadi jika B terjadi. Maka nilai CF-nya di sini contoh kasusnya
Seorang pasien memiliki keluhan demam, pilek, sakit tenggorokan, serta sakit kepala dan pusing. Kita akan menggunakan tabel aturan 1. Nah, langkah-langkah perhitungannya, aturan yang relevan untuk kasus ini adalah rule pertama, demam, pilek, sakit tenggorokan, CF positif, CF negatif 0,2. Rule 5, sakit kepala, pusing, CF positif 0,5, CF negatif 0,5. Hitung faktor keyakinan untuk aturannya. Rule 1, CF per Rule 1, CF G1 0,8 dan 0,8. Hitung faktor keyakinan untuk aturan Rule 2. Untuk aturan Rule 2, CF Rule 2, CF G2 0,0. Itu hasilnya 0. Hitung faktor keyakinan untuk aturan Rule 3, CF Rule 3, CF G3 kali CF G4, 0 kali 0. Hasilnya 0 karena G5 tidak terjadi. Hitung faktor keyakinan untuk aturan Rule 4, CF Rule 4, CF G4, 0. Hasilnya 0 karena G7 tidak terjadi. Hitung faktor keyakinan untuk aturan Rule 5, CF Rule 5, CF G5, 0,5 kali 0,5, hasilnya 0,2. Karena kita memiliki dua gejala yang terkait, kita perlu menggabungkan faktor kepastian dengan menggunakan rumus certainty factor. CF keseluruhan sama dengan CF1 tambah CF2 kali 1 kurang CF1. CF keseluruhan 0,8 tambah 0,5 kali 1 kurang 0,8. Lalu 0,8 tambah 0,5 kali 0,2. Lalu 0,8 tambah 0,1 hasilnya CF keseluruhannya 0,9. Nah, dalam kasus ini, CF keseluruhan adalah 0,9. Hal ini menunjukkan tingkat kepastian bahwa gejala yang dilaporkan, demam, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, mendukung adanya penyakit terkait dengan aturannya. Nah, sekian laporan proyek UAS kecerdasan tiruan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.